Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hormonal changes in pregnancy, yaitu masalah mengenai penjelasan kasusnya. Nah, di sini penjelasan kasus yaitu kasusnya seorang perempuan berusia 25 tahun, keluhan utama yaitu perempuan amenore tidak haid, riwayat yaitu haid terakhir 8 minggu yang lalu, biasanya haid teratur tiap bulan. Riwayat penyakit yaitu operasi atau obat, tidak ada penyakit kronis, tidak pernah operasi, tidak minum obat harian, tanda vital tekanan darah 160 mm raksa, nadi 92 kali per menit, IMT 24 kg per meter kuadrat. Pemeriksaan fisiknya yaitu abdomennya itu lembek, tidak haid, tidak ada massa teraba. Pemfisnya yaitu pemeriksaan panggul uterus sebesar kehamilan 8 minggu dan juga tidak nyeri. Kemudian juga kelanjutannya yaitu hasil laboratorium kadar beta-HCG meningkat. Pertanyaan, tren langsung HCG yang paling penting pada pasien ini adalah A. Merangsang produksi prolaktin oleh kelenjar hipofisis. Kemudian juga B yaitu menghambat kontraksi rahim. C. Memulai pembelahan dan juga diferensiasi sel embrio. D yaitu mempertahankan korpus luteum. E. Mendorong dan juga mempertahankan implantasi embrio. Jawabannya yaitu D. D itu mempertahankan korpus luteum. Nah, penjelasan kasus yaitu di sini peran langsung atau direct beta-HCG pada kehamilan awal yaitu mempertahankan korpus luteum di ovarium sehingga progesteron tetap diproduksi. Endometrium atau DC2 tetap siap mempertahankan implantasi dan juga kehamilan awal. Hafalan singkatnya yaitu HCG itu sama dengan jaga korpus luteum. Korpus luteum merupakan pabrik progesteron atau awal kehamilan. Nah, di sini alurnya biar mudah dipahami step by step. Pertama, setelah ovulasi yaitu folikel yang pecah berubah jadi korpus luteum, kemudian juga korpus luteum menghasilkan progesteron. Fungsi progesteron di awal kehamilan yaitu membuat endometrium menjadi DC2 atau tebal kaya nutrisi. Kemudian juga menjaga lingkungan rahim agar embrio bisa menempel atau implantasi dan juga bertahan. 3. Kalau terjadi pembuahan yaitu terjadi dari zigot, morula, dan juga blastokista. Blastokista menempel di rahim sekitar 6-7 hari setelah fertilisasi. Bagian luar blastokista atau tropoblas berkembang menjadi sitotropoblas dan juga sinsitiotropoblas. Keempat yaitu sinsitiotropoblas menghasilkan beta-HCG. Beta-HCG masuk ke sirkulasi ibu, fungsinya memberi sinyal ke ovarium, kemudian juga artinya jangan hancurkan korpus luteum, lanjutkan produksi progesteron. 5 sampai kapan yaitu sampai plasenta cukup matang untuk ambil alih produksi progesteron. Sekitar 10 minggu kehamilan, luteal placental transition. Kenapa ini penting yaitu kalau HCG tidak ada atau tidak cukup di awal kehamilan, menyebabkan korpus luteum degenerasi, kemudian juga progesteron turun, endometrium tidak terjaga, dan juga kehamilan awal bisa gagal dipertahankan. Kenapa pilihan lain salah dan juga kapan bisa benar? Choice A yaitu HCG menstimulasi hipofisis anterior menghasilkan prolaktin, ini salah. Kenapa salah? Yaitu yang terutama meningkatkan prolaktin saat hamil adalah estrogen, bukan HCG. HCG bukan hormon utama untuk merangsang prolaktin dari hipofisis anterior. Kapan konsep ini benar? Yaitu kalau pertanyaannya tentang hormon yang meningkatkan prolaktin selama kehamilan, maka jawabannya lebih tepat, yaitu estrogen, terutama estrogen plasenta, karena estrogen menyebabkan hiperplasi sel laktotrof dan meningkatkan sel prolaktin. Jawaban B yaitu progesteron menjaga uterine quiescence atau menghambat kontraksi, tidak tepat sebagai jawaban utama untuk peran HCG. Kenapa salah? Ini memang benar untuk progesteron, tapi bukan peran langsung HCG, dan lebih menonjol pada fase setelah plasenta mengambil alih, atau lebih lanjut dalam kehamilan. HCG langsungnya adalah menjaga
corpus luteum bukan langsung menghambat kontraksi rahim. Kemudian juga kapan konsep ini bisa jadi benar, yaitu kalau pertanyaannya tentang fungsi progesteron pada kehamilan, terutama setelah trimester awal. Progesteron membantu menjaga rahim tetap tenang atau quiescence, mengurangi kontraksi uterus, membantu mempertahankan kehamilan. Jawaban C yaitu HCG menyebabkan pembelahan atau diferensiasi sel embrio. Dia salah. Kenapa salah? Pembelahan sel embrio atau cleavage dan diferensiasi sudah mulai terjadi sebelum terbentuknya sincitiotropoblast yang menghasilkan HCG. Jadi urutannya yaitu tidak cocok. Embrio membelah dulu, baru kemudian tropoblast berkembang dan menghasilkan HCG. Kapan konsep ini benar? Kalau pertanyaannya tentang yang mengatur pembelahan embrio awal. Jawabannya lebih ke program perkembangan embrio itu sendiri, faktor genetik atau molekular embrio, dukungan lingkungan tuba atau uterus, bukan HCG sebagai pemicu utama cleavage. Jawaban E yaitu desidualization atau penebalan endometrium untuk implantasi. Benar sebagai efek progesteron tapi bukan peran langsung HCG. Kenapa sering membingungkan, yaitu efek ini memang sangat penting dalam kehidupan awal, tapi pelakunya langsung adalah progesteron. HCG bekerja tidak langsung, yaitu HCG mempertahankan corpus luteum. Progesteron tetap tinggi, endometrium tetap desidualize. Kapan ini bisa benar, yaitu kalau pertanyaannya tentang fungsi progesteron pada endometrium. Progesteron menyebabkan desidualization, menyiapkan dan juga mempertahankan tempat implantasi atau desidua basalis. Ringkasan perhafalannya yaitu HCG dibuat oleh sincitiotropoblast, muncul setelah implantasi. Tugas utama HCG di awal kehamilan yaitu mempertahankan corpus luteum. Corpus luteum menghasilkan progesteron. Progesteron menjaga endometrium atau desidua dan kehamilan awal. Sekitar 10 minggu, plasenta ambil alih progesteron. Mnemonik sederhana itu HCG sama dengan hold corpus luteum. Progesteron yaitu protect pregnancy.